Di video kali ini kita akan belajar mengenal Microsoft Office PowerPoint 2016. Aplikasi ini biasa digunakan untuk membuat presentasi. Presentasi adalah suatu jenis komunikasi di mana ada pembicara yang menyampaikan pesan atau informasi, ada pesan yang disampaikan, dan ada penerima pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut presenter dan penerima pesan disebut audience. Presentasi bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Presentasi bertujuan untuk edukasi atau pendidikan, memberikan informasi, dan mempengaruhi. Cara melakukan presentasi ada beberapa macam, di antaranya. Pertama, oral, presentasi dengan berbicara. Kedua, visual, presentasi dengan menggunakan tampilan baik berupa gambar, video, dan sebagainya. Ketiga, teks, presentasi dengan menggunakan media teks seperti selebaran dan sebagainya. PowerPoint adalah perangkat presentasi yang paling populer pada saat ini. Dengan PowerPoint Anda dapat membuat presentasi dengan praktis dan cepat dengan tampilan yang profesional. Cara memulai PowerPoint 2016. Pertama, Anda memulai dengan menekan shortcut PowerPoint 2016 yang terdapat di desktop Anda. Kedua, klik Start menu kemudian cari aplikasi Microsoft Office PowerPoint 2016 lalu klik pada gambar aplikasi tersebut. Pada dashboard PowerPoint 2016 klik New kemudian pilih Blank Presentation atau Anda juga bisa memilih template yang tersedia. Lembar kerja PowerPoint 2016. Pertama, Quick Access Toolbar. Toolbar adalah sebuah papan menu toolbar di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah yang dapat diakses hanya dengan sekali klik. Perintah tersebut diantaranya adalah New, Open, Save, Quick Print, dan lain sebagainya. Cara mengaktifkan setiap perintah cukup dengan menceklis perintah tersebut. Setelah itu, perintah akan ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Selanjutnya, yang kedua menu bar. Menu bar adalah menu yang merupakan bagian dari ribbon yang di dalamnya terdapat tab-tab perintah untuk pengaturan dokumen seperti Home, Insert, Design, Transitions, Animation, Slideshow, Review, View. Selain itu, nantinya akan ditambahkan lagi menu baru jika Anda mengaktifkan objek tambahan. Yang ketiga, ribbon. Ribbon, sebuah menu baru yang menggantikan sistem menu lama. Dalam ribbon Anda, cukup memilih tab-tab yang disediakan pada saat memasuki sebuah menu, misalnya di dalam menu Home terdapat tab-tab Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, dan lain sebagainya. Keempat, slide lembar kerja. Lembar kerja PowerPoint disebut juga slide. Slide yang tampak di layar adalah tampilan default pada waktu PowerPoint dibuka untuk pertama kalinya. Slide View berguna untuk menampilkan berapa jumlah slide yang telah dibuat, serta menunjukkan urut-urutan slide tersebut. Kelima, menu File. Menu File adalah sebuah tombol di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah dasar seperti New, Open, Save, Print, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengenal fungsi dari ribbon yang ada dalam tab-tab pada menu Home, mulai dari tab Clipboard hingga Editing untuk mengatur lembar kerja yang kita kerjakan. Pertama-tama kita atur layout slide. Layout atau tata letak adalah bentuk slide secara mendasar. PowerPoint menyediakan pilihan layout yang dapat Anda gunakan. Cara menentukan layout pada slide baru adalah dengan mengklik menu Home, lalu pilih New Slide pada tab Slide, lalu tentukan layout slide. Pada saat PowerPoint pertama kali dibuka, maka secara otomatis layout yang aktif adalah Title Slide. Untuk menambahkan slide baru cukup pilih New Slide pada tab Slide, kemudian tentukan pilihan Anda sesuai kebutuhan, atau bisa juga dengan mengklik kanan pada slide yang aktif, kemudian pilih fungsi yang Anda butuhkan. Selanjutnya, kita akan mengatur isi dari slide dengan menggunakan semua ribbon pada tab Font dan Paragraph di menu Home.
Kita ketik dulu kata atau kalimat dalam kolom yang tersedia yang sebentar akan kita atur. Jika teksnya sudah selesai, kita bisa memilih jenis huruf yang diinginkan dengan mengklik tanda panah ke bawah pada kolom jenis huruf, lalu mengskrol ke bawah dan tentukan pilihan Anda. Lakukan langkah-langkah serupa pada semua teks yang ada dalam kolom yang berbeda. Kita juga bisa langsung mengganti jenis huruf pada semua teks pada kolom yang berbeda secara bersama dengan memblok semua kolom dalam slide yang aktif dengan menekan tombol Ctrl tambah H pada keyboard. Kemudian Anda pilih jenis huruf yang diinginkan jika Anda menginginkan semua kolom memiliki jenis huruf yang sama. Berikutnya, jika Anda ingin menebalkan huruf cukup blok teks, lalu klik ribbon B pada tab font dalam menu Home. Untuk memiringkan huruf cukup blok teks, lalu klik ribbon I dan untuk menggarisbawahi klik ribbon U. Dalam tab font ini, kita juga bisa mengatur bayangan, coretan, spasi, susunan, ukuran dan warna. Semua yang dibutuhkan mengenai huruf ada dalam tab ini. Berikut ini Anda akan diperlihatkan lebih detail, contoh mengedit teks dalam membuat presentasi, silakan disimak baik-baik ya. Selanjutnya, kita masuk di tab paragraf masih dalam menu Home. Silahkan disimak baik-baik ya cara penggunaan masing-masing ribbon dalam tab ini. Mulai dari penomoran, perataan, spasi hingga tata letak dan kemiringan kalimat dalam paragraf diatur semuanya di sini. Ini merupakan menu baru yang aktif karena adanya objek yang ditambahkan dalam slide. Dalam menu format ini, Drawing Tools terdapat banyak ribbon yang sudah dikelompokkan masing-masing dalam tab-tab tertentu. Silahkan disimak baik-baik ya cara penggunaan masing-masing ribbon. Jika isi slide pertama sudah selesai Anda buat, silakan tambahkan slide baru dengan mengklik ribbon slide pada tab slide di menu Home, lalu pilih layout yang Anda butuhkan. Pada slide kedua ini, saya menggunakan layout yang berbeda dengan layout slide pertama.
Jika layout sudah sesuai dengan kebutuhan, silakan ketik teks satu persatu, atau bisa di-copy-paste dari dokumen lain yang telah dibuat sebelumnya. Pada kolom kedua kita bisa langsung klik jenis icon yang ingin kita masukkan. Bisa pula kita klik menu Insert dan cari ribbon tersebut di antara tab-tab yang tersedia. Kita ambil contoh di sini, memasukkan grafik dalam slide presentasi. Saat grafik sudah ditambahkan dalam slide, otomatis aktif dua menu baru yakni menu desain dan menu format. Kedua menu tersebut akan digunakan untuk mengatur grafik. Selanjutnya, kita akan mengatur format slide dalam menu desain. Tampilan slide adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk membuat presentasi yang menarik. Format slide dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, klik slide yang akan diatur. Kedua, klik menu desain, lalu pilih salah satu SIM yang telah disediakan. Setelah mengatur format slide, kita atur transisi antar slide. Transitions adalah salah satu fitur yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Anda akan mendapatkan presentasi yang menarik dan mendapatkan perhatian dari audiens. Mengatur transisi slide cukup mudah karena kita cukup memilih jenis transisi yang diinginkan yang dapat diatur waktunya sesuai kebutuhan dan kepentingan kita. Kita bisa memilih transisi slide satu persatu, ataupun cukup satu transisi untuk semua slide dalam dokumen presentasi kita dengan mengklik Apply to All pada tab Timing. Untuk melihat transisi yang digunakan, cukup klik ribbon preview. Sekarang kita akan mengatur animasi. Animations digunakan untuk memberikan animasi satu persatu pada setiap objek yang ada di dalam slide, sehingga Anda dapat membuat animasi yang lebih kompleks daripada hanya menggunakan animasi standar yang telah tersedia. Ada 4 jenis animasi yang dapat ditambahkan pada objek, yakni 1. Entrance animations objek pada saat objek akan ditampilkan. Kedua, emphasis animations dalam bentuk penekanan kepada kata-kata ataupun objek. Ketiga, exit animations pada saat objek akan disembunyikan atau kebalikan dari entrance. Keempat, motion paths, pembuatan animasi dengan cara menggambar paths sehingga pergerakan objek akan mengikuti bentuk paths yang Anda gambar. Untuk menambahkan animasi, pertama klik objek, lalu pilih Add Animations pada tab Advanced Animations pada menu Animations, kemudian pilih jenis animasi yang diinginkan. Berikut ini kami berikan contoh penambahan animasi pada semua objek dalam slide. Silakan disimak baik-baik ya. Dalam PowerPoint 2016 ini, Anda dapat langsung melihat bentuk dari animasi yang dipilih dengan mencentang preview effect dalam kotak dialog Add Effect, baik itu di Entrance, Emphasis, Exit, dan Motion Path. Ada pula Animation Pin. Di sini kita bisa mengatur animasi yang telah dipilih.
Satu objek bisa diberikan semua jenis efek animasi, masuk, penekanan, keluar dan arah paste. Anda cukup mengklik Add Animation pada objek yang telah dipilih. Silakan Anda atur waktu mulai, durasi, waktu tunda, dan susunan efek animasi yang telah Anda pilih. Aturlah sesuai kebutuhan Anda. Dalam Animation Pane, Anda dapat melihat langsung pengaturan efek yang telah dilakukan dengan mengklik Play All ataupun Play From.
Sekarang kami akan memberi contoh pengaturan background atau latar lembar kerja. Ada beberapa jenis background yang dapat dipilih dan diatur sesuai keinginan dan kebutuhan Anda. Kita juga bisa menggunakan gambar yang tersedia dalam perangkat kita. Silakan Anda cari di mana lokasi penyimpanan dari gambar yang Anda ingin jadikan background. Kita juga bisa mengatur ukuran dari slide kita di ribbon slide size. Ada ukuran standar yang bisa dipilih, dan kita juga bisa mengatur sesuai keinginan di custom slide size. Jika transisi dan animasi telah selesai dibuat, selanjutnya kita mengatur slideshow. Slideshow digunakan untuk menampilkan transisi dan animasi dalam presentasi yang dibuat, yang merupakan salah satu menu bar di dalam PowerPoint. Di dalam menu slideshow ini, juga terdapat 3 tab yang memuat beberapa ribbon. Cukup klik ribbon from beginning dan slideshow akan dimulai dari slide pertama. Pada saat animations berjalan slideshow, Anda juga dapat menampilkan pointer dan memberikan efek yang Anda inginkan untuk memberikan penekanan pada poin-poin yang Anda bicarakan. Cara mengatur pointer adalah sebagai berikut. Pertama, tekan F5 untuk menampilkan animasi. Pada saat animasi berjalan, klik kanan di layar sehingga tampil seperti di gambar. Pilih pointer option, lalu tentukan pilihan yang akan digunakan. Misalnya laser pointer akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika transisi ataupun animasi yang ditampilkan dalam slideshow kurang disukai, kita bisa mengatur kembali animasi dan transisi tersebut. Di sini saya akan mengatur kembali animasi dalam slide kedua yang belum saya atur sebelumnya. Caranya sama dengan mengatur animasi di slide pertama. Setelah slide selesai dibuat, selanjutnya Anda harus menyimpan dokumen presentasi tersebut agar nantinya bisa dibuka kembali jika dibutuhkan. Bisa dengan memilih Save As dalam menu File. Bisa juga dengan mengklik ribbon Save dalam Quick Access Toolbar, ataupun tekan tombol Ctrl, tambah S di keyboard perangkat Anda. Silahkan tentukan lokasi penyimpanan,
nama file dan jenis dokumennya sesuai keinginan Anda. Setelah disimpan, kita masih bisa mengedit presentasi kita, bisa menambah slide baru, memasukkan gambar, mengatur semua yang diinginkan. Di sini saya mengatur gambar melalui format Picker Tools. Di menu ini semua editing tentang gambar tersedia lengkap. Jika ingin menutup presentasi, Anda cukup mengklik tanda silang di pojok kanan atas. Bisa juga dengan tekan Ctrl, tambah widai keyboard perangkat Anda. Kita bisa memilih menyimpan atau membuang perubahan yang telah dilakukan. Itulah tadi cara membuat presentasi di dalam Microsoft Office PowerPoint 2016 yang sempat kami buat. Semoga bermanfaat buat Anda.